Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidah, NIM 202101010053. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Media Video untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini ialah ibadah haji sendiri merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mempunyai atau memenuhi syarat-syaratnya seperti baik secara finansial, fisik maupun mental. Negara sendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam proses pembelajaran sendiri, guru mempunyai tugas mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar untuk murid-muridnya, guna mencapai tujuan serta juga bertanggung jawab untuk melihat segala yang terjadi dalam kelas serta membantu proses perkembangan anak peserta didiknya. Perencanaan proses pembelajaran meliputi seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menentukan dan memilih media yang akan digunakan guru dalam proses belajar mengajar merupakan suatu acuan untuk sukses dan tidaknya pembelajaran yang akan berlangsung. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses knowledge atau mentransfer pengetahuan dari guru kepada muridnya. Oleh karena demikian, peneliti mengambil judul penelitian yang berjudul Penerapan Media Video untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah yang menggunakan peranan media video dalam penelitian dan juga menggunakan definisi pemahaman penelitian tentang media video untuk meningkatkan media video dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah, maka perlunya adanya definisi operasional dalam menghindari ketidakjelasan arah penelitian. Penelitian ini juga berdasarkan dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang ada pada kelas 8. Terletak pada KD 3.1 yang berisikan materi tentang memahami tata cara melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yaitu nomor 2, permasalahan. Pertama, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengetahuan siswa tentang bab fikih materi haji itu masih kurang. Yang B, guru lebih aktif daripada peserta didik. Yang C, media yang digunakan bersifat masih kurang efektif. Yang D, siswa malas dalam mencatat materi pembelajaran. Selanjutnya nomor 2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara penerapan media video untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pelajaran fikih materi haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah. Yang kedua, apakah penggunaan media video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah. Selanjutnya yaitu nomor 3, cara pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini adalah menggunakan media video. Dengan media pembelajaran ini diharapkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran materi haji itu bisa meningkat. Selanjutnya nomor 4 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar penggunaan media video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran materi haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah. Yang kedua, untuk mengetahui cara penerapan media video dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran materi haji.
Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini dapat diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, bagi sekolah. Bagi sekolah sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai temuan tentang belajar siswa bidang agama terkait dengan fikih dalam materi haji. Selanjutnya, bagi guru. Penerapan media video dalam pembelajaran fikih materi haji dapat menjadi media tambahan bagi guru sehingga materi yang diajar aktif dan efisien dalam jalannya pembelajaran. Yaitu bagi siswa, penerapan media video dalam pembelajaran fikih materi haji, siswa dapat melaksanakan pembelajaran secara menyenangkan dan aktif. Selanjutnya yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti sendiri, dalam masalah penerapan media video dalam pembelajaran fikih materi haji ini yaitu dapat bertambahnya ilmu dan wawasan yang luas untuk seorang peneliti tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 6 definisi istilah. Yang pertama, penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah suatu proses, cara, perihal mempraktekkan sesuatu. Sedangkan menurut arti kata, penerapan dapat diartikan pemasangan, pemakaian, penggunaan, dan suatu aplikasi. Selanjutnya nomor 2 yaitu media video. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, antara atau pengantar. Video sendiri berasal dari bahasa Latin video, vidi, visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Dapat melihat sistem dalam penggunaannya sebagai peralatan pemain ulang atau playback dari suatu program atau rekaman. Selanjutnya nomor 3 yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni hasil dan belajar. Hasil berarti sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh usaha. Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 4 haji. Menurut bahasa haji artinya menyengaja sesuatu, sedangkan menurut istilah haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahman Ritongga dan Zainuddin menyatakan bahwa haji sendiri artinya sebagai perjalanan menuju Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf dan manasik-manasik yang lainnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan keriduannya. Selanjutnya nomor 7 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian terdahulu. Kajian kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dirancanakan atau sedang dijalankan oleh seorang peneliti. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian Edi Sudrajat. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang media video. Namun sedangkan perbedaannya yaitu Edi Sudrajat meneliti tentang pengaruh media video interaktif terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang penerapan media video untuk meningkatkan hasil belajar seorang siswa atau peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada penerapan. Penerapan sendiri yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Secara penerapan adalah perbuatan atau menerapkan sesuatu. Selanjutnya yaitu media video. Yang pertama, pengertian media video. Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis yang menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Selanjutnya yaitu nomor 2 karakteristik media video. Karakteristik media video pembelajaran sendiri yaitu yang pertama kejelasan pesan, yang kedua berdiri sendiri, yang ketiga bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Intinya pemakai itu bisa menggunakan atau mengaplikasikan media video tersebut. Yang terakhir yaitu dapat digunakan secara klasikal atau individual.
Selanjutnya nomor 3 yaitu peran video dalam pembelajaran. Penggunaan video sebagai bahan baku mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sembilangan pelajar. Media video dan televisi dapat membawa pelajar kemana saja, terutama sekali jika tempat atau peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilewati atau untuk dikunjungi, atau sangat berbahaya untuk dikunjungi. Dengan penyayangan video, pelajar bisa dapat merasa seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan pada media video tersebut atau media televisi. Menurut Norizon 2002 dalam Norharziana 2005 menyatakan sesuatu media berbentuk simulasi adalah perisian yang memberi gambaran situasi keadaan. Pencapaian materi melalui media video dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, akan tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam memengaruhi minat peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran, di antaranya menurut Nugent dalam Maldino 2008 3.2 310 di situ menerangkan bahwa video merupakan media yang cocok untuk berbagi ilmu pembelajaran seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu peserta didik seorang diri sekalipun. Selanjutnya nomor 4 yaitu langkah-langkah penggunaan media video. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam penggunaan media video tersendiri, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini terdiri dari yang pertama langkah penggunaan, yang kedua langkah pelaksanaan penggunaan video, dan yang terakhir untuk langkah-langkah penggunaan media video yaitu mengakhiri media video sendiri tersebut. Selanjutnya yaitu haji. Yang pertama, pengertian materi haji. Materi merupakan salah satu materi yang sangat menentukan dalam upaya mengarahkan siswa dalam praktek ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran haji yang disampaikan kepada siswa umumnya berisi materi tentang cara-cara pelaksanaannya agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna. Tugas manusia di dunia ini adalah untuk menyembah atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dari penyembahan atau bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ialah ada dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk berbakti kepada Allah itu bisa secara langsung, dan kedua, bakti kepada Allah itu melalui baktinya kepada sesama manusia. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dunia. Melihat uraian pada materi pelajaran dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ilmu haji di atas, dapat dipahami bahwa isi pokok dari materi tersebut adalah hubungan manusia dengan Allah. Siswa dibimbing untuk meyakini bahwa haji merupakan ibadah pertama dan utama yang harus dilaksanakan jika mempunyai kemampuan seperti memenuhi syarat-syaratnya yang seperti saya sebutkan tadi, seperti syarat operasional, fisik maupun mental seseorang. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji sendiri hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, yang sudah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam ibadah haji. Dan syarat utama seorang ibadah yang telah haji yaitu balik atau akil balik atau mukallaf dan mampu pergi ke Baitullah di Mekah Al-Muharramah. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Yang pertama ada Islam, kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang terakhir mampu melaksanakannya. Selanjutnya yaitu rukun haji. Yang pertama ada berniat, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, dan yang terakhir tawaf, sa'i, tahallul, dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji sendiri terdiri dari 5. Yang pertama ihram dan mikot, yang kelima mabit di Musdalifah, yang ketiga melempar jumroh, yang keempat mabit di Mina, yang kelima tawaf wado. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah haji. Yang pertama mandi ketika hendak ihram, yang kedua membaca tabliyah, dan yang terakhir tawaf di kudum buat perilaku haji ifrad dan qiran. Selanjutnya yaitu macam-macam haji. Macam-macam haji sendiri di sini ada 3. Yang pertama haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Selanjutnya yaitu
Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan sendiri yaitu penerapan media video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih materi haji di kelas 8 di MTS Al-Misbah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang berbentuk Teacher of Research atau guru sebagai peneliti. PTK adalah suatu penelitian tindakan classroom atau classroom action research yang dilakukan oleh guru dan sekaligus sebagai peneliti. Peneliti di dalam kelasnya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau berkolaborasi dengan jalannya merancang suatu penelitian yang akan dilaksanakan. Melaksanakan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan atau treatment tertentu dalam siklus. Peran guru dalam suatu penelitian ini adalah sejajar dengan seorang peneliti. Artinya guru juga berperan sebagai peneliti selama penelitian ini berlangsung. Inti penelitian ini terletak pada tindakan yang dibuat kemudian diuji cobakan dan dievaluasi apakah tindakan alternatif ini dapat memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran atau tidak. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Yang pertama ada lokasi, waktu, dan subjek. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 8 MTS Al-Misbah dari bulan Juli sampai bulan November 2022 sampai 2023. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau siapa saja yang dapat membantu memperoleh data atau memberikan informasi kepada seseorang peneliti sebagaimana yang diinginkan oleh seorang peneliti tersebut. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 di MTS Al-Misbah. Peneliti juga mengambil kelas 8 sebagai subjek penelitian karena kelas tersebut memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan guru bidang studi fikih yang mengajar di kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas pada penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Yang pertama, siklus 1, didasarkan pada identifikasi masalah yang dicantumkan atau ditemukan. Apakah masalah tersebut terjadi karena kondisi pembelajaran siswa atau guru. Sedangkan perencanaan tindakan siklus kedua ini didasarkan pada hasil korelasi dan refleksi hasil belajar siswa pada kegiatan pembelajaran di siklus yang pertama. Begitu juga untuk pelaksanaan siklus berikutnya dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi siklus kedua. Selanjutnya ada pun langkah-langkah yang dilakukan untuk setiap siklus pembelajaran dalam proses penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan. Di mana tahap pelaksanaan sendiri terdiri dari tahap pengamatan atau observasi, yang kedua yaitu tahap refleksi, yang keempat, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan siklus penelitian. PTK ini dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dalam meningkatkan mata pelajaran fikih materi haji melalui media pembelajaran video. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, tes, dokumentasi, dan angket. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, tes. Yang ketiga, dokumentasi. Dan yang terakhir, angket. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama ada model penelitian. Model penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang meliputi identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan merencanakan tindakan selanjutnya. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan tahap di mana yang paling penting dalam suatu penelitian karena pada tahap ini hasil penelitian dapat dirumuskan atau dijabarkan secara jelas. Setelah semua data terkumpul, maka untuk mendeskripsikan data penelitian dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada analisis hasil belajar. Yang kedua analisis data observasi, dan yang terakhir analisis data respon siswa. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar fikih dengan menggunakan penerapan media video sendiri, khususnya pada materi haji. Berikut ini peneliti akan membahas tentang aktivitas guru dan siswa, peningkatan hasil belajar dan respon siswa terhadap penerapan media video.
Yang pertama yaitu ada keaktifan guru atau aktivitas guru. Dari hasil yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas guru dan siswa untuk setiap siklus. Hal ini terlihat jelas dari analisis tingkat aktivitas guru untuk siklus yang pertama dapat dikategorikan baik dengan persentasenya sendiri yaitu 71,15%. Sedangkan siklus kedua dapat dikategorikan ke dalam kriteria sangat baik dengan persentase 97,72%. Adapun untuk aktivitas siswa dikategorikan baik dengan persentase 77,19%. Pada siklus yang 2 sendiri dapat dikategorikan sangat baik dengan persentase 99,23%. Dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas guru dan siswa dengan penerapan media video di mana siswa sendiri sudah mulai aktif sehingga selama pembelajaran setiap pertemuan terus mencapai aktivitas yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu peningkatan hasil belajar. Dari analisis hasil belajar siswa melalui penerapan media video pada mata pelajaran fikih materi haji ini menunjukkan adanya peningkatan presentasi belajar siswa rata-rata presentasi dan tingkatan ketuntasan belajar siswa melalui guru di kelas 8 di MTS Al-Misbah ini ada antara pada siklus 1 dan siklus kedua. Selanjutnya yaitu respon siswa. Analisis respon siswa kelas 8 pada materi fikih materi haji di kelas 8 dengan penerapan media video menunjukkan respon siswa itu tergolong ke dalam kriteria tinggi dengan persentase 95,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa di dalam kelas ini merespon sangat positif pada pelajaran fikih dengan penerapan media video tersebut. Berdasarkan paparan di atas dapat menunjukkan bahwa adanya peningkatan rata-rata presentasi dan tingkatan ketuntasan belajar siswa melalui penerapan media video pada mata pelajaran fikih materi haji yang diterapkan guru di kelas 8 MTS Al-Misbah. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara membuat perencanaan media video dalam pembelajaran fikih materi haji bagi siswa kelas 8 di MTS Al-Misbah. Penelitian ini diadakan pada mulai tanggal 19 Agustus 2022. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Al-Misbah. Tahapan penelitian meliputi 2 siklus. Yang tadi dari siklus pertama dan siklus kedua. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung yang menjadi pengamat ada 2 orang yaitu guru bidang studi fikih yaitu Ibu Kartini SAG dan kawan dari peneliti atau seorang peneliti untuk mendapatkan informasi guru dan siswa terhadap penerapan media video. Hasil penelitian dan pembahasan diurai secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Sebelum melakukan tindakan siklus, peneliti terlebih dahulu memberikan tes awal untuk melihat kemampuan awal yang dimiliki oleh para siswa yang ada di kelas 8 ini. Di KKM sendiri yang diterapkan di MTS Al-Misbah ini pada pelajaran fikih adalah sebesar 70%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.